Selamat pagi para siswa yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiwi Kristanti, di SMK Kristen 5 Klaten pada pembelajaran matematika untuk kelas 12. Para siswa, untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang permutasi. Nah, untuk pertemuan saat ini, kita akan melanjutkan dengan materi kombinasi. Para siswa sudah siap? Silakan siapkan buku tulis dan juga pulpen, juga modul. Saya kira kalian juga sudah mempunyai semuanya ya untuk modulnya. Oke, kita mulai saja. Kombinasi. Nah, sebenarnya kombinasi itu apa? Kita akan pelajari dengan definisi kombinasi. Tetapi sebelum materi definisi kombinasi, marilah kita lihat untuk masalah. Nah, di sini ada seorang guru matematika akan memilih 2 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat matematika. Di situ ada 2 orang. 2 orang itu siapa saja? 2 orang itu misalnya saya misalkan untuk yang di sini ini A, ini yang B. Maka ada berapa cara pemilihannya? Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Dari masalah itu, maka kita dapat menganalisis masalahnya. Yaitu misalnya yang pertama yang kita pilih adalah A dulu, baru B. Kemudian bisa juga B dulu, baru A. Nah, orangnya kira-kira sama nggak ini? Kalau misalnya Anton dan Budi, Pak Guru memilih yang pertama Anton, maju ke depan. Kemudian yang kedua Budi. Atau yang dipilih Pak Guru pertama kali, Budi dulu, baru Anton. Kira-kira orangnya sama nggak? Ya, tepat sekali. Orang yang dipilih Pak Budi ini sama. Yang A dulu baru B, ataupun yang B baru A, sama. Nah, sekarang definisi kombinasi itu apa? Kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Ya, sekali lagi, kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, misalnya di sini 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Ini walaupun dibolak-balik 1, 2, 3, terus di sini 2, 3, 1, 3, 1, 2, ini artinya sama. Kita hitung 1. Nah, sekarang kalau rumus dari kombinasi itu sendiri apa? Rumus dari kombinasi seperti ini. Misalkan diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N, maka pemilihan R buah anggota dinamakan kombinasi R dari N. Nah, kalau ditulis seperti ini, ditulis sebagai kombinasi R dari N membacanya ya, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Sedangkan untuk rumus kombinasi, kalian bisa lihat di sini. Untuk penulisan kombinasi, setiap buku itu berbeda-beda. Kalian bisa melihat di modul kalian, seperti apa penulisan kombinasi. Kombinasi K unsur dari N unsur biasanya dituliskan, ada buku yang menulis seperti ini, atas bawah K sama N-nya. Atau kombinasi K dari N, penulisannya seperti ini juga bisa. Atau kombinasi K dari N yang ditulis seperti ini. Atau cukup ditulis NK seperti ini. Jadi nanti kalian jangan sampai terkecoh dengan lambang-lambang kombinasi. Entah itu yang bentuk NK-nya di atas bawah, belakang depan, atau yang ada di kurung seperti ini, atau tanpa kombinasi, tanpa C-nya di sini. Ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. Tentukan nilai bentuk kombinasi berikut. Nah, ini cara membacanya bagaimana? Kombinasi 2 dari 5. Nih. Kombinasi 2 dari 5. Kombinasi tadi rumusnya apa?
kombinasi, kalau di situ nulisnya seperti ini berarti ini R dari N. Rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial R faktorial. Ini rumus yang tadi ya. Nah, kalau sudah kita ingat rumus ini, tinggal kita masukkan. N-nya mana ini? N-nya itu yang atas. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal kita hitung. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 21. Nah, cara mengerjakannya kan tinggal kita corek 3-nya. 3 faktorialnya kita corek. Tinggal 5 dikali 4, 20, dibagi 2 dikali 1 kan 2. Di 20 dibagi 2, ketemunya 10. Seperti itu. Mudah bukan? Ya, sekarang kalau yang B. Kombinasi 2 dari 7 dikali kombinasi 1 dari 4. Kombinasi 2 dari 7 berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Begitu juga sama untuk kombinasi 1 dari 4. Seperti ini. Caranya sama ya, 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, karena ini sudah ada 5 faktorial, maka cukuplah 7 faktorial ini kita tulis dengan 7 kali 5 kali 6 kali 5. Karena kita cukup berhenti di sini karena nanti apa? Antara 5 faktorial dengan 5 faktorial ini bisa dicorek. Begitu juga untuk yang ini. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa dicoret. Ini sebenarnya juga bisa dicoret ini. 2 dengan 6. Sama dengan berapa ini? 6 dibagi 2. Di sini ada 3. Maka diperoleh 7 kali 3, 21. Di sini kan tinggal 1, berarti tidak perlu ditulis. Ini 3 sama 3 sudah dicoret. Tinggal dibagi 1 kan tetap, berarti 4. 21 kali 4. Nah, 80. 4, seperti itu. Mudah bukan? Tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, perbedaannya apa antara kombinasi dengan permutasi? Permutasi kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang kombinasi yang sudah kita terangkan tadi. Nah, kita peroleh perbedaannya. Dari pengertiannya saja sudah berbeda. Pengertian dari permutasi adalah mengacu pada berbagai cara dalam mengatur sekumpulan objek secara berurutan. Jadi antara objek itu tidak boleh dihitung 2 kali. Tetapi kalau untuk kombinasi ini pilihan sekumpulan yang berbeda itu urutannya itu tidak penting. Nah, tidak penting. Kemudian urutan itu relevan kalau permutasi, kalau kombinasi itu tidak relevan. Menunjuk apa? Menunjuk susunan. Susunan, misalnya kalau di sini susunan itu misalnya juara kelas. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalau yang di sini seleksi, bebas. Kemudian apa itu? Elemen yang tersusun. Kalau yang kombinasi itu elemennya tidak tersusun. Untuk menjawab apa? Beberapa banyak susunan yang berbeda yang bisa dibuat dari sekumpulan benda tertentu. Tetapi untuk kombinasi, berapa banyak kelompok berbeda yang dapat dipilih dari kelompok objek yang lebih besar. Nah, kemudian turunannya beberapa permutasi dari kombinasi tunggal, sedangkan kombinasi itu kombinasi tunggal dari permutasi yang tunggal. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kombinasi itu banyak sekali contoh yang dapat kita lihat. Misalnya pemilihan anggota sepak bola, tim sepak bola. Pemilihan anggota tim basket. Kemudian pengambilan bola yang berwarna-warni dan sebagainya. Nah, untuk contoh soal saat ini, kita lihat soalnya ya. Dari 15 siswa, dari 15 anggota Karang Taruna akan dipilih
4 orang sebagai petugas ronda. Tentukan banyak susunan petugas ronda yang dapat dibentuk. Nah, 15 ini sebagai apa? 15 ini sebagai N. Kemudian 4 ini sebagai R. Karena setiap susunannya ini bebas, tidak boleh dibolak-balik, maka kita menggunakan kombinasi. Dengan penulisan kombinasi 4 dari 15. Ingat, rumus kombinasi apa tadi? Rumus kombinasi. Kombinasi, kalau di sini penulisannya seperti ini ya. Boleh bebas. Kalau yang tadi kan R di sini N. Maka rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini dibebaskan. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ya. N faktorial, N-nya yang atas. Nih, kalau yang di sini yang 15 ya, yang lebih besar. N faktorial dibagi 15 dikurangi 4. Nih, 15 dikurangi 4 dikali 4 faktorial. Tinggal kita turunkan. 15 dikurangi 4 ini berapa? 11 ya. Nah, karena 11 berarti nanti faktorialnya cukup sampai 11. 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 berhenti di sini. Di sini 11 faktorial nih ada 11. Dikali 4 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sekarang kita coret. Nah, kalau sudah, kalian boleh mengerjakan secara manual 15 kali 14 kali 13 kali 12 semuanya. Terus dibagi ini. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Kalau sudah dihitung, ini dibagi ini, nanti ketemunya seperti ini. Nah, jadi banyak susunan petugas ronda yang dapat dibentuk adalah 1365 cara. Seperti itu ya. Saya kira itu tidak ada masalah. Kita kembali lagi untuk soal selanjutnya, soal kedua ya. Pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Tentukan banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan. Nah, di sini yang N mana, yang R mana? Kalian bisa lihat. 8. 8 ini sebagai apa? 8 ini sebagai R. Soalnya, total soalnya 10. 10 ini sebagai N. Maka tinggal masukkan ke rumus kombinasi tadi. Objek tidak memiliki status atau jika urutan objek dibalik bernilai sama. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep permutasi. Kombinasi, maaf ya. Kombinasi, maka kombinasi 8 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 8 faktorial dikali 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita cukup berhenti 8 faktorial karena nanti ini bisa kita corek ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalikan 10 kali 9, 90. 90 dikali 2 faktorial kan 2 dikali 1, 2. Berarti 90 dibagi 2. Ketemunya 45. Jadi, ada 45 susunan yang dapat kita buat dalam mengerjakan soal ini. Seperti itu para siswa, untuk pembahasan untuk kombinasi, kalian bisa juga mencari contoh-contoh soal di modul, sudah ada di situ, soalnya juga sudah ada, kalian mencoba sendiri, dan kita akan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya nanti dengan materi yang lebih komplit lagi. Setelah ini, jangan lupa kalian absen dan mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Demikian, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.